Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia Nabilah, NIM 2210112135 dari Program Studi Ilmu Hukum. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Pancasila. Tema yang akan saya angkat adalah perwujudan dan pelanggaran pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan suatu mata ajar dalam pembentukan karakter manusia. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting. Karena apa? Karena merupakan proses lanjutan terbentuknya karakter bagi manusia di mana akan berlangsungnya sampai manusia menemui ajal. Nah, apalagi zaman sekarang ini banyak kita temui muda-mudi masyarakat yang masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila. Minusnya moral, agama, bahkan kurangnya rasa kemanusiaan. Tapi tak jarang juga kita temui masyarakat muda-mudi yang sudah menerapkan, yang mengerti akan nilai-nilai Pancasila, seperti video yang akan saya tampilkan setelah ini. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya. Nah, video barusan merupakan penerapan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta penerapan pada Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita sebagai umat manusia harus saling toleransi dan menghargai setiap perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, dan masih banyak lagi. Hal ini bertujuan agar terbentuknya kepribadian intelektual yang seimbang antara jasmani dan rohani. Secara video aksi rombongan pelajar SMA menganiaya seorang nenek di pinggir jalan viral dan membuat geram warga Padang Lawas, Sumatera Utara. Warga berharap pihak kepolisian menangkap dan memproses hukum para pelakunya. Sebuah video memperlihatkan rombongan pelajar menganiaya seorang nenek pejalan kaki di pinggir jalan. Seorang pelajar menendang tubuh nenek renta tersebut hingga korban terjatuh. Video yang viral di media sosial Facebook itu pun membuat geram warga yang melihatnya. Mereka mengecam aksi tak pantas pada pelajar tersebut yang diduga terjadi di Jalan Lintas Panumpuan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Memang anak-anak ini tidak pantas untuk dicontoh. Membuat warga penonton marah ya, Om. Membuat netizen marah ya. Warga berharap polisi segera menangkap dan memproses hukum para pelaku. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman melaporkan. Miris sekali ya melihat sekelompok pelajar melakukan perundungan terhadap seorang nenek-nenek yang tidak memiliki tenaga sama sekali. Sikap para pelajar ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai sistem etika, bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Para pelajar ini tidak takut terhadap Allah serta tidak memiliki akhlak yang mulia. Sesama umat manusia tega sekali melakukan hal seperti itu.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap negara tentunya memiliki dasar negara yang mana nantinya akan dijadikan sebagai sikap hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, serta tata tertib hukum. Dengan masih diterapkannya pembacaan teks Pancasila pada saat upacara di tiap-tiap sekolah, ini merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila, di mana nantinya akan melahirkan pelajar-pelajar yang bermoral dan akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari berlandasan Pancasila. Teknologi digital menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Seluruh aktivitas bisa dilakukan hanya melalui dawai di genggaman. Namun, bak dua sisi mata uang, dampak negatif muncul pula sebagai mengancam. Tindak kejahatan mudah terfasilitasi, perilaku-perilaku tak sesuai norma bangsa, dan merusak mental generasi muda. Informasi-informasi palsu yang merambah ke berbagai sisi kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan mampu mengoyak kedamaian bangsa di tahun-tahun politik. Kita mengalami itu dan tak sedikit pelakunya tertangkap. Indonesia harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam adiksi terhadap dunia digital pada sisi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara perkembangan iptek. Diharapkan memiliki dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, manusia semakin tidak lepas dari handphonenya, dari gadget, dan dari perkembangan iptek. Maka dari itu kita harus memanfaatkan perkembangan iptek dengan benar. Dengan menjaga nilai-nilai Pancasila. Dengan cara menerima dan memberi informasi yang benar dan membagikan kegiatan-kegiatan positif. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah dan Brunei akan menjalin kerjasama perlindungan warga negara. Kedua pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan bahwa untuk bidang investasi misalnya yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain di bidang perikanan, kemudian di bidang pertanian, kemudian di bidang perkapalan dan pelabuhan. Bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan
otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan zamannya. Pancasila akan terus berlaku selama bangsa Indonesia masih menerapkannya. Karena sifatnya yang terbuka tadi, jadi kita harus bisa menghargai, menerima setiap perbedaan dan perbedaan. Maka dari itu, video di sebelah tadi merupakan bentuk penghargaan dan bekerja sama dengan negara lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjaganya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.